masa lalu. Apa yang akan terjadi pada masa depan ditentukan oleh pilihanku hari ini. Apa yang telah terjadi padaku hari ini karena pilihanku di masa lalu. Apa yang akan terjadi pada masa depanku ditentukan oleh pilihanku hari ini. Ku tak ingin menyesal di kemudian hari. Shalom semuanya, bagaimana kabarnya? Mungkin kalian merasa jenuh dan bosan di rumah, tetapi kita harus tetap bersyukur karena Tuhan Yesus telah begitu baik menjaga kita. Kita tetap sehat dan tidak kenapa-napa. Semua itu karena kasih Tuhan Yesus dan kebaikannya yang begitu besar. Dan kebaikan Tuhan Yesus ini bukan hanya untuk kita saja. Kebaikan Tuhan Yesus ini untuk semua orang, tidak dibeda-bedakan ras, suku, agama, bangsa. Dan kebaikan Tuhan Yesus ini berjalan dari generasi ke generasi tanpa henti. Karena itu mari kita sama-sama memuji namanya dengan mengangkat pujian You Are Good. You are good all the
Tuhan Yesus Kristus. Ya, bagaimana puji-pujiannya? Oke, mari kita lanjut ke lagu berikutnya. Kita mau menyembah Tuhan Yesus Kristus dan kita benar-benar mau bersyukur dan bersungguh dan menghayati pengorbanan Dia untuk kami. Kita semua di sini, dosa kita semua ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kita mau sungguh-sungguh berterima kasih kepada Dia. Mari kita angkat pujian ini. Here I am to worship. Altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship,
Yesus, terima kasih untuk hari ini yang telah Kau berikan untuk kami. Biarlah pada hari ini saat kami mendengar firman-Mu, kami dapat mengerti dan kami dapat menggunakannya dan dapat menerapinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah dengan mengerti firman-Mu itu kami dapat menjadi lebih dekat dengan Engkau, meskipun kami sedang di karantina karena pandemi ini. Biarlah wabah ini cepat kelar dan semua aktivitas kami dapat berjalan seperti biasa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas semua yang Kau telah perbuat untuk kami. Kebaikan-Mu tidak pernah terbatas, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa. Amin. Hai adik-adik Happy Teens, apa kabar? Terima salamnya dulu dong. Salam happy. My choice is my destiny. In Jesus Christ, I am so happy. Ya. Ayo adik-adik anak muda, semangat ya. Walaupun kali ini belajar firman Tuhan, kita ibadah secara online, Kak Donald berharap adik-adik bisa mengikuti ibadah dengan baik, dengan rasa hormat. Dan ayo adik-adik, kita dengarkan cerita firman Tuhan, berita firman Tuhan hari ini ya. Sebelumnya Kak Donald ajak kita berdoa dulu. Yuk adik-adik, kita tundukkan kepala, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kembali bisa beribadah, sekalipun saat ini kami beribadah lewat online melalui channel YouTube. Kami berdoa, Tuhan tolong kami tetap menghormati Engkau. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Tuhan kami, Tuhan Maha Hadir. Engkau ada di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami ingin Tuhan, sekalipun kami tidak beribadah bersama-sama, tidak ada yang melihat Mami Papi kami atau Kak Donald, Kak Yuni, tidak ada yang memperhatikan dan melihat kami, tapi biarlah kami punya rasa takut akan Tuhan, hormat kepada Tuhan, karena Engkau melihat kami ya Tuhan. Kami mau Tuhan tunjukkan bahwa kami serius, kami tidak main-main, kami mau beribadah dengan baik ya Tuhan. Inilah doa kami, berkati berita firman Tuhan yang akan kami dengar. Biarlah pesan Tuhan yang kami terima hari ini menjadi berkat bagi kami, jadi pegangan hidup kami, dan ini akan menjadi kekuatan untuk kami menjalani hari-hari kami ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Ya adik-adik, kita akan membaca Alkitab dalam 2 Samuel pasal 6. 2 Samuel pasal 6 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13 adik-adik ya. Oke, Kak Donald aja kita baca ayat Alkitab di dalam 2 Samuel pasal 6. Ayatnya, Kak Donald ajak kalian membaca dari ayat yang ke-10 ya, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12 ya. Ayat yang ke-10 sampai dengan 12. Demikian firman Tuhan. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud, tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Nah, adik-adik, demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, adik-adik. Oke, adik-adik, Kak Donald mau kasih tahu sama adik-adik nih. Ya, kalian kan sudah orang Kristen. Kalian mengaku Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Kalian sudah dibaptis sebagian. Nah, ada yang belum dibaptis? Ayo, adik-adik yang belum dibaptis. Kalau kalian serius jadi orang Kristen, kalian pasti nurut sama perintah Tuhan. Salah satu perintah Tuhan adalah apa? Baptis. Nah, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Jadi kalau adik-adik mengikut Yesus dan adik-adik sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, jangan tunda-tunda adik-adik, jangan lama-lama. Kalau adik-adik sudah mengerti kebenaran, sudah tahu apa yang harus adik-adik lakukan, ayo ambil keputusan untuk adik-adik serius mengikut Yesus. Salah satunya ditandai dengan apa? Bukan hanya adik-adik rajin ibadah, rajin ke gereja, berdoa baca Alkitab, tapi adik-adik juga buktikan perintah Tuhan Yesus yang lain, yaitu apa? Mau dibaptis ya. Kak Donald tunggu nih adik-adik ya, supaya adik-adik siapkan diri. Nah, jadi adik-adik, kalian semua orang Kristen. Ya, sekolahnya juga sebagian besar adik-adik sekolah Kristen. Betul?
Bahkan ada yang dari TK Kristen, SD Kristen, SMP Kristen, SMA juga Kristen. Kuliah pun jangan-jangan kuliahnya kuliah Kristen adik-adik. Nah, coba adik-adik, pertanyaannya, apakah kita benar-benar sudah menjadi seorang Kristen yang diberkati Tuhan? Kita menjadi orang-orang Kristen yang betul-betul merasakan kasih setia Tuhan? Kita menjadi orang Kristen yang betul-betul Tuhan juga percaya kepada kita, dan Tuhan ingin memakai hidup adik-adik menjadi alat kemuliaannya, sehingga adik-adik bisa jadi berkat, bisa jadi saksi bagi teman-teman adik-adik sekalian? Ayo coba cek. Jangan sampai kita hanya cuma punya agama Kristen, statusnya Kristen, ya, tetapi kita tidak menikmati dan tidak mengalami kebahagiaan sebagai orang Kristen. Bagaimana kita jadi orang Kristen itu adalah orang yang berbahagia adik-adik. Sangat berbahagia kita jadi orang Kristen. Karena apa adik-adik? Karena kalian punya Tuhan Yesus. Kalian punya Tuhan Yesus. Ya, berbahagialah adik-adik kita punya Tuhan Yesus. Ya, Alkitab bilang apa? Untuk apa kita punya segala isi dunia ini, tapi kalau kita kehilangan nyawa, kita tidak diselamatkan, kita tidak ditebus, kita tidak menerima kasih karunia anugerah di dalam nama Yesus Kristus. Untuk apa? Kalau kita nggak punya itu adik-adik. Adik-adik sudah punya kan? Adik-adik sudah terima kasih karunia, adik-adik sudah percaya Yesus Kristus. Tapi pertanyaannya adik-adik, apakah kita menikmati dan mengalami Tuhan di dalam hidup kita? Mari kita belajar dari kisah Obed-Edom ini. Adik-adik, tahukah Obed-Edom ini sebenarnya bukan orang Israel. Dia bukan keturunan Lewi. Ya, dia bukan umat pilihan. Dia berasal dari Gad, dia orang Filistin adik-adik. Yang notabene ini adalah musuh Israel. Dan memang pada saat itu Raja Daud menang, merebut kemenangan melawan Filistin. Ya, dan orang Filistin ini pernah merebut tabut Allah. Adik-adik tahu ya tabut Allah ya, tabut di mana itu menjadi simbol lambang kehadiran Tuhan, ditaruh di bait Allah di ruang maha suci. Ya, yang boleh mengangkat ini, yang boleh menyentuh ini harus orang Lewi. Oke, tetapi orang Lewi pun nggak boleh sembarangan. Sekalipun orang Lewi, statusnya orang Lewi, tapi kalau hidupnya brengsek, dia nggak mempersiapkan diri, dia juga hidupnya nggak becus, Tuhan juga nggak layak. Tuhan tidak mau orang Lewi ini mengangkat tabut itu kalau hidupnya kondisinya seperti itu. Oleh karena itu adik-adik, di dalam perjanjian lama setiap orang Lewi bertugas melayani di bait Allah, termasuk imam besar yang melayani, mereka harus berpuasa. Ya, mereka harus berpuasa, mempersiapkan diri adik-adik 40 hari. Ya, itu penting sekali karena sebagai bentuk rasa menghormati, ya, menghormati Tuhan adik-adik. Karena Tuhan itu kudus. Jadi mereka pun harus hidup di dalam kekudusan. Nah, yang menarik adik-adik, ketika Daud membawa tabut yang pernah diambil ya, dicuri, dibawa ke Filistin ini, Daud rebut kembali, bawa ke kota Daud, ke kota Yerusalem, dikembalikan lagi. Tetapi di tengah jalan adik-adik ada sebuah kejadian yang sangat tragis. Apa itu? Adik-adik tahu ya cerita ini kan? Pernah baca? Kak Donald harap pernah baca cerita ini ya. Kalau belum pernah, ayo dengarkan ini adik-adik. Ya, bila perlu adik-adik nanti kalau udah selesai baca ulang lagi ya 2 Samuel pasal 6 ini adik-adik ya. Biar adik-adik tahu ceritanya lebih jelas di situ. Kak Donald di sini hanya mengambil bagian-bagian besarnya saja. Oke? Nah, adik-adik, pada saat itu Daud membawa tabut itu, tapi cara bawanya beda. Tabutnya ditaruh di dalam kereta, ya, di mana yang mengantarkan lembu adik-adik. Kereta ada lembunya, tabutnya taruh di situ. Lalu kemudian Daud ya dengan kurang lebih 30.000 ya 30.000 pasukannya, dia menghantarkan tabut itu untuk masuk ke kota Daud, ke kota Yerusalem. Tetapi terjadi sebuah peristiwa yang sangat tragis. Apa itu adik-adik? Tiba-tiba ya kereta lembunya ini adik-adik tergelincir adik-adik. Ya, ada sebuah jalan yang dilalui lalu tergelincir, tabutnya jadinya miring. Nah, ternyata
ada anak-anaknya dari suku Lewi, ya, dari keluarga Abinadab. Abinadab ini orang Israel, orang Lewi, punya anaknya diutus sama Abinadab untuk mengawal tabut ini, karena memang hanya orang Lewi yang boleh berjaga itu kan. Anak-anaknya jaga adik-adik, ya. Ada yang namanya Uza, ada yang satu lagi namanya adalah Ahyo, ya. Ada Uza, ada Ahyo. Nah, adik-adik, ini dua anak Abinadab ini. Nah, singkat cerita apa yang terjadi waktu tergelincir, kalau Ahyo ada di depan, dia berjalan di depan, sementara Uza ada di samping. Jadi waktu tergelincir persis di depan muka dia, di samping dia, lalu dia dengan refleks menahan tabut itu. Ya, menahan tabut itu adik-adik, dengan tangannya menyentuh begitu. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Uza mati seketika. Waduh, ini mengejutkan. Daud terkejut, seluruh pasukan terkejut, semua orang yang melihat terkejut. Ya, kenapa kok bisa terjadi? Ini kan orang Lewi. Anaknya anak Lewi, orang Israel. Ya, bukankah niatnya baik bahwa dia mau mencegah supaya tabut ini jangan sampai jatuh? Kita juga kalau jadi Uza mungkin saja bisa refleks seperti itu kan? Karena kita tidak menginginkan, apalagi ini benda nggak sembarangan, ini tabut perjanjian. Setiap kali perang, setiap kali kemana Israel bawa ini tabut. Jangan sampai rusak, jangan sampai hancur. Niatnya Uza baik nggak? Baik adik-adik. Tetapi dengar baik-baik ini anak. Apa yang baik menurut kita, apa yang baik menurut manusia belum tentu baik di mata Tuhan. Apa yang kita sangka baik belum tentu itu hasilnya baik. Belum tentu adik-adik. Bisa jadi hasilnya buruk. Sekalipun kita awalnya niatnya baik. Begitu juga sebaliknya. Apa yang kita sangka buruk, apa yang kita anggap ini suatu keburukan, belum tentu hasilnya buruk. Bisa jadi hasilnya baik. Tuhan bisa mengubah yang buruk menjadi baik. Betul nggak adik-adik? Begitu juga Tuhan bisa ubah yang baik bisa jadi buruk. Tergantung. Tergantung apa adik-adik? Tergantung bagaimana sikap hati kita, cara kita memperlakukan Tuhan, dan bagaimana kita menghargai Tuhan. Uza memang kalau dilihat sekilas, dia sepertinya ingin membantu Tuhan, menolong Tuhan. Ya, yang diwakili oleh tabut Allah ini. Dia coba ingin bantu Tuhan. Dia ingin tolong Tuhan. Dia ingin menjaga tabut ini jangan sampai rusak. Niatnya baik, tapi Tuhan nggak suka dengan cara seperti itu. Cara membantu Tuhan, cara menolong Tuhan tidak seperti itu yang Tuhan kehendaki adik-adik. Tuhan tidak mau yang seperti itu. Ya. Oke, dan di sini kita belajar adik-adik bahwa tabut ini, karena ini lambang hadirat Tuhan. Kalau Uza tidak menyentuhnya, kalau Uza tidak memegangnya, pertanyaannya adik-adik, apakah tabut ini pasti hancur? Apakah tabut ini pasti rusak? Ayo, coba jawab. Sebagai perbandingan, ketika tabut ini ada di Filistin, ada di daerah Filistin, di mana Filistin itu punya dewa sembayangan. Ada dewa ya yang besar gitu. Ya. Lalu ada tabut ditaruh di situ. Apa yang terjadi adik-adik? Ini tabut nggak ada yang ngangkat kan? Tabut ini nggak ada yang ngangkat, nggak ada yang bawa adik-adik, digeletakin aja, ditaruh begitu aja. Ya, kalau yang ini kan karena ini dewa mereka, ini berhala mereka, ini ilah mereka, mereka sembayangin, mereka perhatikan dengan baik kuilnya. Sementara tabut tidak. Tapi adik-adik tahu nggak apa yang terjadi? Ya, itu dia punya dewa, dia punya berhala, jatuh persis kepalanya di depan tabut itu. Ya, jatuh bukan satu kali. Ya, beberapa kali jatuh di depan tabut adik-adik. Diangkat lagi, jatuh lagi, angkat lagi. Siapa yang jatuhin? Sementara nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa. Itu kuasa hadirat Tuhan yang disimbolkan ada di dalam tabut itu. Jadi Tuhan bisa ngatur dirinya sendiri, Tuhan bisa membela dirinya sendiri, Tuhan bisa menjaga dirinya sendiri. Tidak perlu adik-adik, tidak perlu Kak Donald, tidak perlu manusia. Dia bisa berkuasa menguasai dirinya sendiri. Bukan hanya menjatuhkan dewa sembahan orang Filistin, tapi 7 bulan lamanya terjadi tulah adik-adik. Ada borok di wilayah Filistin.
Semua orang kena borok adik-adik. Ya, penyakit, ada wabah, penyakit borok. Ya, 7 bulan adik-adik, bayangkan itu. Siapa yang membuat? Nah, Uza tidak tahukah itu? Daud tidak tahukah itu? Jadi waktu tabut itu miring, jatuh. Ya, memang kita nggak tega ya adik-adik ya, mau biarin gitu lepas ya. Tapi inilah rahasia yang kadang-kadang kita nggak mengerti. Kok begitu cara kerjanya? Tapi memang Tuhan menghendaki begitu adik-adik. Ya, oke, sampai sini jelas ya. Tuhan tidak mau diperlakukan seperti itu. Dia nggak membutuhkan Uza. Uza yang membutuhkan dia. Bukan Tuhan yang butuh kita. Kita yang butuh Tuhan. Bukan Tuhan yang ikut kita yang ikut Tuhan. Jelas adik-adik? Ya, bukan kita yang ngatur Tuhan yang ngatur kita. Bukan Tuhan ngikuti maunya kita ngikuti maunya Tuhan. Nah, adik-adik, itu yang harus kita pelajari yang pertama dari cerita ini. Oke? Yang kedua, adik-adik, lewat cerita Obed-Edom ini. Ya, kita lihat sama-sama ya, bahwa sekalipun ini Uza, orang Lewi, anaknya Lewi, orang Israel, umat pilihan, tapi ngalami musibah. Tuhan murka kepadanya. Tuhan tidak senang dengan perlakuannya. Tuhan tidak suka dengan caranya. Sekarang kita lihat, ketika Daud melihat kejadian itu, dia takut. Dia marah juga, dia kesel, campur aduk adik-adik. Lalu apa yang dilakukan oleh Daud? Wah, ini nggak bisa nih. Kita nggak bisa bawa ke kota Daud. Kita nggak bisa bawa ke kota Yerusalem. Bahaya ini. Saya nggak mau nanti ada berapa orang lagi yang mati. Bisa jadi kita semua akan bisa mati. Wah, saya nggak mau. Lalu Daud, ya, tiba-tiba pada saat itu ya, dia berubah pikiran, tidak mau bawa ke kota Yerusalem, dia pindahkan, dia simpangkan jalannya, dan dia menuju satu tempat, dan tempat itu adalah tempat rumah Obed-Edom. Singkat cerita adik-adik, tabut itu dititipkan di situ selama 3 bulan. Di rumah Obed-Edom. Yang menarik adik-adik, di rumah Obed-Edom selama 3 bulan itu adik-adik, hidup keluarganya diberkati berlimpah-limpah. Tidak ada kematian, yang ada adalah kesuburan. Kak Donald percaya pasti di situ juga banyak keturunan ya, anak yang lahir diberkati, ada rejeki, ada berkat materi, ada berkat yang berlimpah. Diberikan Tuhan kepada Obed-Edom. Kok bisa? Ini kan bukan orang Israel, bukan suku Lewi, tapi diberkati Tuhan. Kenapa bisa seperti itu adik-adik? Sementara Uza, anak Imam Abinadab, termasuk imamnya sendiri, Abinadabnya sendiri adik-adik, tidak ikut barengan dengan masuk ke dalam rombongan. Dia cuma nyuruh anaknya saja. Tapi kehidupan keluarga imam ini tragis. Anaknya mati, hidupnya juga nggak dicatat Alkitab, tidak mencatat hidupnya baik-baik saja atau berlimpah berkat. Tidak dicatat. Ya, biasa aja, flat. Nggak ada pertumbuhan, nggak ada suatu peningkatan, tidak ada sebuah terobosan. Biasa aja adik-adik. Nah, coba cek adik-adik. Kita ini seperti apa kondisinya? Apakah seperti kondisi keluarganya Lewi, keluarga dari Abinadab, atau kita seperti keluarganya Obed-Edom? Coba cek kehidupan kita adik-adik. Adik-adik sudah jadi orang Kristen berapa lama? Adik-adik yang sudah SMP, SMA, bahkan mungkin ada yang mendengar ini sudah kuliah. Kalian sudah Kristen berapa lama? Kita lihat adik-adik perkembangannya bagaimana? Pertumbuhannya bagaimana? Apakah berkat-berkat Tuhan semakin nyata dalam hidupmu? Apakah ada sebuah kebangunan rohani dalam hidupmu? Apakah ada semangat yang tinggi untuk terus setia mengasihi Tuhan? Adik-adik mau melayani Tuhan? Adik-adik mau memberikan yang terbaik buat Tuhan? Apakah adik-adik melihat begitu banyak mujizat keajaiban yang Tuhan sertai dalam hidupmu? Atau biasa aja, garing rasanya, flat, nggak ada apa-apa, biasa aja. Sehingga kita nggak bisa happy adik-adik. Kekristenan kita kayak cuman punya agama doang. Tuhan tidak menghendaki anak-anak teens, kalian jangan hanya cuma punya agama Kristen. Kalian punya Tuhan Yesus, bukan punya agama Kristen. Kalau engkau punya Tuhan Yesus, pasti ada sesuatu yang berubah dalam hidupmu.
makin hari bertambah waktu, berjalannya hari, bertambah usia adik-adik, makin berubah banyak dalam hidupmu adik-adik. Semakin lebih baik lagi. Begitu juga nanti ketika adik-adik diberkati Tuhan, adik-adik juga semakin setia mengasihi Tuhan adik-adik. Jangan nanti walau udah kaya, diberkati, sukses, adik-adik malah jauh dari Tuhan. Ya, lihat adik-adik, mari kita belajar nih dari Obed-Edom. Jadi Tuhan itu ya adil adik-adik. Tuhan tidak ingin mentang-mentang kita orang Kristen lalu kita punya hak untuk kita nikmati semua berkat Tuhan. Belum tentu. Tuhan mau tahu cara perlakuanmu kepada Tuhan bagaimana. Obed-Edom memperlakukan tabut itu. Dia tidak berani sentuh pastinya, karena dia tahu kalau dia sentuh dia pasti akan mengalami sama kayak Uza. Ya, yang pasti Obed-Edom akan berusaha menjaga tabut itu, dan mereka tidak ingin sembarangan. Mereka juga coba belajar mencari tahu bagaimana supaya jangan sampai mereka kena hukuman sama Tuhan, dan mereka menghargai tabut itu. Padahal mereka orang asing, mereka orang yang sebenarnya bukan menyembah Allah Israel, yang mereka sebenarnya bukan umat pilihan, tapi mereka menghargai tabut ini. Mereka respect terhadap tabut Allah ini. Mereka nggak berani sembarangan. Perlakuan mereka begitu hormat adik-adik kepada tabut ini. Itulah yang Tuhan hargai adik-adik. Ya, berbeda dengan Uza. Ya, sekalipun niatnya baik, tetapi di mata Tuhan cara Uza adalah cara yang tidak menghormati kekudusan Tuhan, yang tidak menghormati kedaulatan Tuhan yang maha besar. Sampai sini jelas adik-adik. Begitu juga cara mereka membawa tabut itu. Tuhan tidak mau menghendaki cara membawa tabutnya seperti itu. Dibawa dengan cara seperti itu, hanya dengan kereta lalu di atas lembu begitu, saudara. Ya, di atas kereta lalu ditaruh di atas lembu seperti itu. Bukan begitu yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu, setelah Daud tahu bahwa Obed-Edom diberkati, di sini Daud melihat bahwa ternyata bukannya Tuhan ini ya ingin membunuh seluruh orang yang mengantarkan tabut ini. Dia tahu Tuhan sebetulnya bukan lagi marah, tapi Tuhan sedang ingin agar Daud dan semua tentara prajurit dan semua yang mengantar menghormati caranya, perlakuannya. Sejak saat itu Daud merubah cara. Betul nggak saudara? Betul nggak adik-adik? Caranya berubah. Daud mulai ya memperbaiki caranya memperlakukan tabut itu. Dibawalah itu dari Obed-Edom. Lalu apa yang dilakukan Daud adik-adik? Dia memotong korban persembahan setiap kali melewati beberapa langkah. Ya, lalu Daud menari-nari, melompat-lompat, bersukacita memuji nama Tuhan. Dan dibawanya juga bukan lagi dengan cara seperti yang sebelumnya dengan lembu adik-adik. Menyertakan lagi orang-orang Lewi yang sudah dipersiapkan dengan baik untuk mengantar tabut itu masuk ke kota Yerusalem. Nah adik-adik, itulah yang perlu kita pelajari adik-adik. Sejak saat itu maka Tuhan tidak murka lagi. Tuhan tidak melakukan seperti Uza, ya, dan kembali ke kota Daud dan diberkatilah Israel. Seperti itu adik-adik. Oleh karena itu hari ini kita belajar adik-adik. Yuk sama-sama kita belajar ya, supaya kita tahu bagaimana caranya menghargai dan menghormati Tuhan. Mari adik-adik, saat ini adik-adik sedang ibadah online. Bisakah adik-adik menghargai Tuhan lewat ibadah online? Hai anak-anak teens, sekarang kalian sedang memasuki masa liburan bukan? Adik-adik sudah tidak sekolah lagi, adik-adik sedang liburan. Bisakah di masa-masa liburan adik-adik jangan sampai kita jatuh dalam dosa? Jangan sampai kita mentang-mentang liburan terus kita hidup bebas dan seenaknya. Tetap atur waktu dengan baik. Kalian kembangkan potensi adik-adik, ya. Tetap adik-adik belajar yang baik. Menjadi adik-adik punya bakat, talenta, karunia, kembangkan itu adik-adik. Silakan berlibur. Sambil berlibur adik-adik bisa belajar. Mungkin lewat liburan adik-adik ada pengalaman-pengalaman yang membuat adik-adik bisa tertarik dan mengagumi Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang adik-adik terima. Mungkin adik-adik melihat pemandangan atau melihat sesuatu, adik-adik mendapatkan inspirasi, belajar sesuatu dari peristiwa itu adik-adik. Ya, itu yang Kak Donald harapkan buat kita semua. Jadi mari adik-adik, kita siapkan hidup kita
Tunjukkan kepada dunia, tunjukkan kepada teman-teman adik-adik, tunjukkan kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan bahwa kita orang Kristen, kita punya berkat Tuhan, kita punya kemuliaan Tuhan, kita punya kekuatan Tuhan, kita punya rencana Tuhan, kita punya jalan-jalan yang indah yang Tuhan sediakan bagi adik-adik semua. Sehingga mereka tahu bahwa orang-orang yang ikut Yesus dengan sungguh-sungguh memperlakukan Tuhan dengan baik, mereka pun akan diperlakukan Tuhan dengan baik. Amin. Mari kita tundukkan kepala adik-adik, kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan juga. Dan terlebih lagi kiranya firman yang kita dengar hari ini menjadi rema, menjadi pedoman pegangan buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah belajar kebenaran firman-Mu. Saya berdoa buat adik-adik teens ini Tuhan. Tolong kami supaya kami belajar dari Obed Edom. Kami mau memperlakukan Tuhan dengan hormat, dengan baik ya Tuhan. Tolong bantu kami juga ya Tuhan, supaya kami ini jangan sampai Kau dapati seperti Uza, di mana kami Tuhan punya pandangan yang salah. Kami menganggap diri kami baik, kami menganggap apa yang kami lakukan itu benar, tapi ternyata di mata Tuhan itu tidak benar, tidak baik. Tuhan bantu kami supaya kami menghargai Engkau ya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang berdaulat di atas segalanya. Bantu kami Tuhan supaya kami punya sikap respon perlakuan yang benar terhadap Engkau ya Tuhan. Ampuni kami kalau mungkin Kau dapati kami kurang baik memperlakukan Tuhan. Kami sudah Kristen lama, kami sudah Kristen berpuluh tahun, tapi kami belum mengalami suatu terobosan, kami belum mengalami suatu pembaruan, kami belum mengalami sebuah semangat hidup, sehingga kami hanya punya agama Kristen, tapi kami tidak punya Tuhan Yesus. Tuhan tolong kami punya Tuhan Yesus, dan itu yang menjadi semangat kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati adik-adik ini ya Tuhan. Tolong kami Bapa, di masa-masa liburan kami, tetap bisa kami jaga hati, jaga sikap kami, supaya kami tetap bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kami tidak menyia-nyiakan waktu dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa ucapan syukur kami Bapa. Kau berkati adik-adik teens ini dalam kasih-Mu. Mari adik-adik teens, angkatlah kedua tanganmu, arahkan hati iman percayamu. Terimalah berkat Tuhan. Hai anak-anak teens, sekarang terimalah berkat di dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Allah Roh Kudus, memberkati adik-adik mulai hari ini dan seterusnya, sehingga adik-adik tidak kelaparan kekurangan, adik-adik dilindungi, dijauhkan dari mara bahaya, niat-niat orang jahat, bahkan dari tipu daya setan. Adik-adik bisa melihat keajaiban, mujizat, kuasa, berkat-berkat Tuhan berlimpah. Adik-adik diberikan ketabahan, kesabaran, walaupun doamu, pergumulanmu belum selesai, tetap setia, tetap menyembah Tuhan, tetap perlakukan Tuhan dengan baik. Adik-adik diberkati dengan hikmat, marifat, kebijaksanaan, sehingga adik-adik tidak salah dalam mengambil keputusan dan bisa membedakan mana kehendak Tuhan dan yang bukan kehendak Tuhan. Adik-adik diberkati Tuhan, sehingga adik-adik diberi damai sejahtera, sehingga kalian tenang, tidak takut, bimbang, kecewa, putus asa, tidak ada niat untuk bunuh diri, karena ada Tuhan Yesus berserta kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Terima kasih adik-adik untuk perhatiannya. Selamat hari Minggu, sampai jumpa lagi di ibadah kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye. My choice is my destiny.